Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para tulabul ilmi, mahasiswa saya Ali bin Abi Thalib, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi, dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Qul amin. Amin. Didoakan diem. Baik. Alhamdulillah, pertemuan ini pertemuan yang bersifat santailah. Tidak usah terlalu tegang, tapi mohon yang di belakang yang masih khusyuk dengan HP-nya supaya perhatian ke depan. Kita tetap menjaga adab-adab di majelis ilmu. Ya, Anda akan merasakan, insyaallah taala, di saat Anda berbicara, terus ada yang tidak mau mendengar apa yang Anda bicarakan. Ya, gimana rasanya? Ya nantilah. Semoga Anda rasakan. Ya. Ya, jadi kita ingin supaya kalian ini ketika mengikuti satu momen apa saja itu dengan kesadaran. Ya, jangan terlalu dipaksakan, ya harus dihukum, itu kurang baik lah. Tapi dengan kesadaran ini akan lebih merasuk dalam diri seseorang. Baik, ini masih ada tempat-tempat kosong ini. Coba yang belakang itu ngisi. Mendekat. Ya, silakan yang belakang mendekat sini. Abdullah, ta'al. Ini Abdullah, sini. Kebetulan hafal namanya. Kan paling gampang nama Abdullah itu. Nah, ini kosong banyak. Baik, sebelum saya memulai, ya materinya ini tentang apa? Itu hanya 2 detik selesai. Hukum isbal haram selesai. Baik, tadi saya jalan di tangga lantai 2, ya. Ini ada pulpen yang saya temukan. Siapa kehilangan pulpen? Di dekat kantor Prodi itu, naik ke tangga Prodi. Nah, pokoknya yang merasa pulpennya jatuh ya ambil. Ya, baik. Insyaallah pembahasan kita ya seputar ya al-hadits haula al-isbal. Muqaddimah, saya akan membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti beliau. Ya, di antara firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-32. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, atii'ullah war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw,
Dan jika kalian berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Jadi sini ada ancaman sebetulnya. Pada akhir ayat ini ada ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya ini ada janji. Ayat 132 surat yang sama, Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, semoga kalian dirahmati. Ini oleh Allah. Ya, ini metode Allah, cara Allah dalam at-targhib wat-tarhib, mengajak hamba-hambanya untuk taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga tarhib, yaitu menakut-nakuti. Jadi itu metode Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi di sini ada janji bahwa taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu seorang beriman dia ingin mendapatkan rahmat. Ya, dia ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Kalaupun dia menyimpang, dia melanggar, dia segera kembali kepada Allah taala dengan bertaubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian pada surat An-Nisa ayat yang ke-64 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi ini ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa para rasul itu yang diutus oleh Allah Ta'ala merupakan hak mereka untuk ditaati. Untuk ditaati. Jadi Allah menjelaskan tentang hak para rasul. Pada hakikatnya demikian. Tapi di sini ada kata-kata dengan seizin Allah. Berarti ada sebagian rasul yang memang tidak ditaati oleh kaumnya. Tapi pada hakikatnya misi para rasul yang Allah mengutus mereka adalah agar mereka ditaati. Dengan menaati mereka itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau Allah mentakdirkan orang-orang yang tidak taat pada para rasulnya, itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini at-tanawwu, ya. Bagaimana Allah menggambarkan suatu dan versi-versinya yang semua itu saling melengkapi. Ya, antara perintah yang pertama di sana ada ancaman, perintah yang kedua di sana ada janji, perintah yang ketiga menjelaskan tentang hak para rasul. Ya. Kemudian ayat 80 surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk taat pada Rasul. Rasul memerintahkan kita untuk taat pada Allah. Ya. Jadi antara Al-Quran dan Sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW, taat pada beliau, dan Sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika seorang taat kepada Rasulullah SAW, ini artinya dia pada hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu yang melanggar ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin. Rasulullah menyuruh untuk bermaksiat pada Allah. Itu mustahil. Semua diperintahkan oleh beliau adalah dalam rangka
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, artinya dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya, dan barang siapa yang berpaling dari menaati Allah dan Rasulnya, maka kami mengutus engkau wahai Muhammad bukan untuk menjaga, mengawasi mereka. Intinya menyampaikan. Mereka taat, alhamdulillah. Mereka tidak menaati engkau, itu urusan mereka. Akan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh dan memerintahkan kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasulnya, ini adalah pada hakikatnya perintah Allah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah kalian akan panggilan Allah dan panggilan Rasul. Idza da'akum, ketika Rasul itu, domir sini kembali pada Rasul. Sini sebutkan dua pada ayat pada kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Dua, Allah dan Rasul. Kemudian pada lanjutan ayat ini, ya, idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum, ini domir satu, bukan dua. Domir yang satu ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, tatkala Rasul itu menyeru kalian, memanggil kalian, lima yuhyikum, untuk kehidupan kalian, kehidupan yang sebenarnya. Ya, apa maksud kehidupan sebenarnya? Di akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia ini sementara. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Ya, makanya seorang yang kafir, ya, di hari kiamat kelak akan mengatakan, ya, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dahulu ketika di dunia aku mendahulukan ini amal-amal untuk kehidupanku. Ini kehidupan yang kekal di akhirat. Ya, jadi ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita pada suatu hal, maka ini adalah penuh dengan hikmah. Ya, ada manfaatnya, dan manfaat itu kembali kepada diri kita. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan suatu amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang buruk, maka juga akan kembali kepada dirinya. Ini poin-poin yang penting untuk kita memahaminya. Kemudian ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kaitan dengan perintah untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Ya, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, diberikan kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dicegah kalian darinya, maka berhentilah. Jangan kalian ambil, jangan kalian lakukan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras azabnya. Kemudian ayat terakhir dalam pembahasan kita, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah awliya, kekasih, penolong, saling mencintai yang lainnya.
Di antara sifat mereka, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa yutunaz zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ayat-ayat tadi sebagai muqaddimah dari apa yang akan kita bahas, yaitu tentang masalah berkaitan dengan adab berpakaian yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah contoh teladan bagi setiap orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki 3 hal ini. Dan 3 hal ini yang paling banyak memilikinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Yang pertama adalah orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Ta'ala, yang mana dia mendapatkan ridho Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat cinta Allah. Bukan pertemuan sekedar pertemuan. Karena pertemuan di akhirat bisa jadi dua. Ada azab, ada cinta dan ridho. Maka yang dimaksud ini orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang dia mendapatkan ampunan Allah, ridho Allah, cinta Allah. Dari makana yarjullah wal yaumal akhir. Yang kedua, dia mengharapkan ganjaran, pahala dan janji-janji Allah di akhirat kelak. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan 3 hal ini paling besar porsinya adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada diri beliau. Ya, sehingga ketika malakul maut datang kepada Nabi alaihi wasallam menawarkan pada beliau, karena para malaikat, para nabi kalau akan meninggal ditawari, ayo mau mati apa enggak? Ya. Ketika itu kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, waktu itu beliau Nabi SAW di pangkuan Aisyah. Kata Nabi SAW, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di situ aku tahu bahwasanya beliau sudah merindukan kematian. Ingin bertemu dengan Ar-Rafiq al-A'la. Ya, teman-teman yang ada di atas tempat yang tertinggi. Ya, para anbiya, para rasul, para malaikat. Ya, jadi ini para nabi. Dan itu diketahui oleh Aisyah karena Nabi SAW pernah mengatakan demikian. Seorang nabi itu kalau akan meninggal ditawari. Ya. Mau lanjut apa? Wafat. Ya, maka ketika Rasulullah mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, aku tahu bahwa beliau memilih mati. Beliau sangat berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan pahala yang besar. Dan negeri akhirat adalah negeri idaman Rasulullah SAW. Ketika beliau tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma atau daun kurma sehingga membekas punggungnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, para kaisar Romawi dan Persia itu hidup di atas tempat-tempat yang nyaman. Maukah kami buatkan untukmu ya Rasulullah? Ini semacam kasur, ya, yang empuk. Kata Nabi SAW, ya Umar, dunia ini bagi aku tidak lain kecuali ibarat seorang yang musafir. Dia berhenti istirahat di bawah sebatang pohon, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Itu Rasulullah SAW.
bukan dunia tujuannya. Ya. Yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan orang yang paling banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam yadhkurullaha fi kulli ahyinihi. Adalah Rasulullah sallam senantiasa mengingat Allah dalam setiap saat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, mengapa atau apa hikmah? Bukan mengapa, apa hikmah doa keluar dari toilet ghufranaka? Rasulullah mengucapkan ghufranaka. Adapun hadis tentang alhamdulillahilladzi afani, apa? Alhamdulillahilladzi, ada doa dhaif, ya. Doa yang dhaif keluar dari toilet. Yang sahih hanya yaitu ghufranaka. Kata para ulama, atau sebagian ulama, itu Nabi SAW minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunanmu. Karena ketika beliau dalam toilet itu seakan tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebut Allah Ta'ala. Dalam arti karena di dalam toilet. Maka beliau mengatakan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau. Hikmah yang kedua, kata ghufranaka itu artinya bahwa salah satu nikmat Allah kepada manusia adalah dia itu bisa buang air. Itu salah satu nikmat. Sementara kita ini kadang-kadang bersyukur itu hanya yang nyata, yang kita lihat. Padahal salah satu nikmat buang air itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang kita kurang bersyukur. Maka beliau mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, apabila kita membaca, mendalami tentang Islam ini adalah agama yang luas, ya. Oleh karena itu kalian harus terus dan bersungguh-sungguh, ya. Jangan cukup dalam menuntut ilmu mencukupi ya apa adanya, tidak. Ilmu itu diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Baik. Setelah kita mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, bagaimana kita diperintahkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya, ya, dan seterusnya, hikmah dan fadilahnya, maka yang kami inginkan di sini, kita harus bahas secara ilmiah bagaimana pandangan para ulama tentang hukum isbalin, ya. Kemudian mana yang menjadi pilihan, ya. Karena bagaimanapun memang tidak dipungkiri tentang ada sebagian ulama yang mengaitkan larangan isbal itu karena khuyala, karena sombong. Tidak bisa dipungkiri itu. Dalam kitab-kitab para ulama ada. Nah, saya menukil dari beberapa ulama tentang masalah ini. Ya, yang pertama, ittafaqal ulama'u ala hurmati isbali thawbi khuyala'a. Para ulama semua sepakat tentang haramnya memanjangkan pakaian bagi laki-laki. Ini intinya poinnya laki-laki. Nanti jangan ada yang tanya, Ustaz kalau wanita gimana Ustaz? Ini laki-laki. Awas yang ngantuk loh, yang khusyuk. Ya, tolong yang ada di sampingnya kalau temannya agak ini dibangunkan itu. Ya, itu termasuk kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran termasuk hal yang harus, ya. Yang ngantuk wudhu sana, bergerak biar hilang ngantuknya. Apa tak suruh ambil daun? Ya, yang ngantuk tak suruh cari daun 10 macam. Ada daun mangga, ada daun apa tak tahu, ya, bawa ke sini. Dia loh. Nah, itu metode saya untuk menghilangkan ngantuk. Di antaranya, ya, suruh ngambil daun 10 macam. Jangan mikir dia ini sama ndak, beda, hilang ngantuknya. Baik. Para ulama sepakat bahwa memanjangkan pakaian bagi laki-laki, entah itu celana, entah itu sarung, entah itu jubah, ya. Ya, ini semua mencakup ini semua. Celana, sarung, jubah, apa lagi kira-kira?
Apa kira-kira? Sudah ya, kurang lebih itu ya. Ya, jas hujan misal di Eropa ya, kan ada jas hujan. Ya, melewati mata kaki ya, karena didorong oleh kesombongan, hukumnya haram. Itu sepakat. Tidak ada khilaf di antara ulama. Ittafaqal ulama'u ala hurmati isbali thawbi khuyala'a. Para ulama sepakat tentang haramnya memanjangkan pakaian bagi laki-laki karena didorong oleh kesombongan, dia panjangkan melewati kedua mata kakinya. Ini hukumnya apa? Haram. Kalau karena sombong. Kemudian waqtalafu idza lam yakun dzalika min babil mikhyalati wat takabburi ala qaulain. Dan para ulama berbeda pendapat jika seorang memanjangkan pakaiannya itu bukan karena sombong. Ini ada dua pendapat. Ya. Dari dua pendapat ini yang satu haram, yang satu makruh. Tidak ada yang boleh-boleh saja. Hati-hati. Coba perhatikan sini. Ammar, mata memandang aku semua. Ya karena fokusnya di sini. Ya, kamu udah fokus ya tak paham. Kamu udah lihat ya? Hatta yang di luar lihat. Baik. Pendapat yang pertama, ya karena ini memang saya tadi diberi masukan oleh 2-3 ustadz. Maksudnya jangan bahas masalah khilaf ulama ustadz. Sebenarnya tidak bisa, mereka mahasiswa. Dan kita ingin supaya mahasiswa kita ini juga berpikir. Dalam arti mereka tahu dalil-dalilnya, walaupun putusan nanti yaitu haram secara mutlak. Tapi supaya kita ini tahu bahwa ada pendapat para ulama. Yang pertama, ya karena ada dua pendapat. Orang yang memanjangkan pakaiannya, menutupi mata kakinya, ya bukan karena sombong. Yang pertama al-awwal al-jawazu ma'al karohati. Boleh tapi dibenci, makruh. Ya, boleh tapi makruh. Al-jawaz, yajuz artinya. Bukan jawazus safar. Awas loh. Kadang-kadang ngantuk jawazus safar. Ya. Yang pertama al-jawaz ma'al karohati. Ada sebagian membolehkan tapi makruh. Ya, makruh. Kemudian yang kedua at-tahrimu mutlaqan. Hukumnya haram secara mutlak. Ya. Haram secara mutlak. Sebentar. Al-jawazu ma'al karohati wa huwa qawlu aghlabi atba'il madzahibil arba'ah. Jadi hukum makruh itu kebanyakan madzhab mengatakan makruh. Mazhab yang 4. Kemudian pendapat kedua at-tahrimu mutlaqan. Hukumnya haram secara mutlak. Wa huwa riwayatun an Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena beliau punya riwayat. Imam Ahmad bin Hanbal di antara hal yang keistimewaan beliau adalah dalam berpendapat itu kadang sampai 3 riwayat. Karena beliau ulama hadis. Kadang-kadang beliau bolehkan karena hadis yang sampai pada waktu itu boleh misalnya. Terus nanti berpindah dalam satu riwayat misalnya makruh. Karena hadis yang sampai pada beliau ketika itu lebih cenderung beliau pada makruh. Jadi Imam Ahmad itu punya beberapa pendapat. Ini ditulis oleh salah seorang muridnya dari mazhab Imam Ahmad, yaitu kitab Al-Insaf. Ya, judulnya Al-Insaf fi Fiqh Mazhab Hanbal. Ini semua meriwayatkan tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berbeda-beda dalam satu masalah. Ya. Jadi dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan tahrim mutlaqan. Haram secara mutlak. Kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, yang punya kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyah.
Ada insya Allah di perpustakaan. Kata Imam Ibnu Muflih, qala Ahmad radhiyallahu an, Imam Ahmad radhiyallahu an berkata, ma asfala minal ka'baini finnar. Itu diantara, karena ada hadisnya, yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Jadi ini mutlak. Hadisnya mutlak. Kalau benar kata Ahmad bin Hanbal, la yajurru syai'an min thiyabihi, maka seorang tidak boleh memanjangkan sedikit pun yang sampai menutupi mata kakinya, ya, dia boleh memanjangkan pakaiannya walaupun sedikit. Kemudian kata Ibnu Muflih, wa dhahiru hadza at-tahrim. Lihat dari ucapan beliau Imam Ahmad ini, yang secara lahir pendapat ini adalah mengatakan haram. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tentang pendapat ini haram secara mutlak, isbal itu haram secara mutlak, kata Ibnu Muflih atau kata para ulama, bukan Ibnu Muflih ini ada pilihan al-qadhiyat. Al-qadhiyat, kemudian Ibnu Arabi, al-qadhiyat dari mazhab Syafi'i. Ada sering Imam Nawawi menyebutkan qala al-qadhiyat, ini qadhiyat. Al-qadhiyat, kemudian Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, ada alif lamnya. Kalau Ibnu Arabi itu sufi, ya, yang punya kitab Futuhatul Makkiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala tentang Al-Futuhat Al-Islamiyah Al-Makkiyah punya Ibnu Arabi, seandainya tidak ada kekufuran di situ, maka aku tidak tahu di mana kekufuran itu. Ini dalam kitab tersebut. Ini Ibnul Arabi, ma'ruf, bukan nakiro. Yang nakiro itu sufi, ya. Ini yang ma'ruf, apa arti ma'ruf? Ada alif muhallabi bi al. Ya, itu bedanya. Jadi kalau nakiro yang munkar, ya nakiro itu yang Ibnu Arabi, yang sufi. Kalau Ibnu Arabi ini salah satu ulama Maliki, salah satu ulama mazhab Maliki. Ini pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki, Ibn Al-Malikiyah dari mazhab Maliki. Kemudian dari mazhab Syafi'i yang mengatakan haram mutlak, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah min Asy-Syafi'iyah. Ya, Imam Az-Zahabi punya kitab Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, kemudian banyak Al-Kashif, ya, dan macam-macam. Kemudian wa mala ilaihi Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang cenderung kepada haram mutlak ini, ya, mala yamilu, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dari mazhab Syafi'i. Ini yang mengatakan haram mutlak. Wa huwa ahadu qaulai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat salah satu dari dua pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa qaulul Dhahiriyah, dan ini pendapat Dhahiriyah, mazhab Ibnu Hazm dan Daud Al-Dhahiri, wa bihi qala As-Sun'ani, dan juga pendapat Imam As-Sun'ani yang punya kitab Syarah Bulughul Maram. Kitabnya apa? Subulus Salam. Ini dari Qudamah, orang dulu ulama-ulama dahulu. Wa amma minal mu'asir, dari kalangan ulama-ulama mu'asir yang mengatakan haram mutlak, ya, isbal itu haram mutlak, Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas, wal Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahmatullah alaihi, wal Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Jadi tiga ulama besar zaman kita ini, ya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semua cenderung kepada haram mutlak, ya. Dan mereka ulama mutaakhirin. Mereka meneliti pendapat-pendapat ulama ini, ya. Kemudian wahwa ma tu'ayyiduhu al-adillatu. Pendapat ini
ya, yang betul-betul dikuatkan oleh dalil-dalil. Kita bicara ada dalil. Pendapat ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil. Wal wajibu fima yatanaza'u fihi an-nas an yuradda ila al-kitab wa sunnah. Dan kewajiban seorang muslim tatkala ada perbedaan di kalangan ulama atau di kalangan mereka, kembali kepada Quran dan sunnah. Dia ini kembali kepada dalil. Makanya disebutkan di sini bahwa ya, yang menguatkan pendapat ini adalah dalil-dalil. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih ya, dalam suatu masalah, maka kembalikan pada Allah dan pada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya, yaitu dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Adapun dalil-dalil tentang haramnya isbal, ya, mutlaqan, yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ma asfala, apa yang berada di bawah, ya, ka'bain, di bawah mata kaki dari izar. Nanti akan jelaskan apa izar. Dari izar itu fa finnar, maka tempatnya di neraka. Ya. Berarti hukumnya apa ini? Karena ancamannya neraka, maka hukumnya adalah haram. Ya. Apa ini maksudnya izar? Al-izar kullu syai'in jawazal ka'baini minal izari finnar. Ya. Nah, ini riwayat yang lain. Ya, kullu syai'in jawazal ka'bain minal izar finnar. Segala sesuatu. Ya. Ini hadis Rasulullah. Semua yang menutupi atau yang melewati dua mata kaki dari izar, dari kain atau sarung yang dipakai, fa finnar. Kita pakai fa finnar. Ya, ini Anda bisa lihat dalam silsilah as-sahihah nomor 2037. Ya. Jadi ini dia hadis sama dengan yang sebelum menguatkan tentang yang lebih di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis Hudzaifah ibn Yaman. Hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asfali adlati saqi au saqaihi. Pernah Rasulullah itu memegang, ya, betisnya, di otot betisnya bagian bawah. Ya. Otot betis yang paling gede di mana? Itu di bawah, di bawah paha, ya. Inti yang gede itu. Nah, di bawahnya itu, ya, berarti setengah dari sak, setengah dari betis. Beliau memegang setengah dari betis beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya, faqal hadza mawdhi'ul izar. Kata beliau, ini jadi di bawah yang besar, yang gemuk ini, di bawah ini tempatnya izar. Ya. Berarti agak naik lah itu. Ya. Itu kata beliau. Kemudian kata beliau SAW, ya, fa in abaita, kalau kamu enggan setinggi itu, ya, fa asfal, maka turunkan dikit, di bawahnya sedikit. Fa in abaita fa asfal, kalau kamu pun enggan, maka di bawah itu. Ya. Lalu kata Nabi alaihissalam, fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalaupun kamu enggan, ya, maka tidak berhak, ya,
sarung itu mengenai mata kaki. Ya. Fil ka'bain. Tidak di atas sedikit. Dari dua mata kaki. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis yang kedua, batasan dari izar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa itu minimal di atas mata kaki. Dia tidak, bahkan disebut di sini seakan-akan maknanya ini, ya, fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain. Tidak ada hak izar itu untuk menyentuh dua mata kaki. Ini hadis tentang batasan dari pakaian yang dipakai oleh seorang muslim. Kemudian hadis yang lain, karena ada sebagian ulama yang mengalihkan dari hukum haram kepada makruh. Mereka punya dalil, ya, yaitu kata mereka wujud hadis al-laqat tahrim bil khuyala. Karena ada beberapa hadis yang dia mengaitkan, ya, haram itu dengan khuyala. Jadi karena kalau sombong, Allah tidak melihat seorang yang memanjangkan pakaiannya, ya, sampai melewati mata kakinya, yaitu isbal, karena khuyala, karena sombong. Ini kemudian mereka takwilkan kalau tidak sombong itu paling tidak itu makruh, atau bahkan sebagian ada yang ibah yang membolehkan. Ya, ada sebagian yang sampai membolehkan. Tapi ma'al karohati. Nah, itu karena ada hal tersebut. Kalau kata mereka para ulama ini, ya, bahwa hadis yang mengharamkan secara mutlak itu ahadis mutlaqah. Hadis-hadis yang mutlak. Wa hadhihi muqayyadah. Sedangkan hadis yang ada kaitannya dengan karena sombong, ini yang muqayyadah. Dan dalam kaidah itu hamlul muqayyad hamlul mutlaq alal muqayyad. Ya, yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Contohnya apa? Ya, itqu raqabah. Itqu raqabah itu ada dalam Al-Qur'an, satu mengatakan itqu raqabah, membebaskan budak. Ini mutlak. Dalam ayat yang lain, itqu raqabatin mu'minatin. Ada sebut mukmin. Jadi yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Berarti budak yang dibebaskan itu bukan sembarang budak, tapi harus budak mukmin. Karena ada kaitan dengan iman, mukminah, ya, dengan mukminah. Fa'id quraqabatin mu'minatin. Maka ini menurut pandangan mereka. Fahamalu al-mutlaq al-muqayyad. Maka mereka membawa yang mutlak tadi kepada muqayyad. Kata para ulama, wa hadza ghairu sahih. Ya, hadza ghairu sahih. Dari mana? Karena ada dua hadis. Hadis pertama, ya, menyebutkan ma tahtal ka'baini fa finnar. Minal izar fa finnar. Semua yang di bawah dua mata kaki itu tempatnya api neraka. Ya. Kemudian ada hadis nanti kita bahas setelah adzan tentang hadis yang mengatakan, yaitu Allah tidak melihat, ya, seorang hamba di hari kiamat kelak. Ya, tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah musbilul isar, orang yang memanjangkan pakaian. Jadi ini dua hukum yang berbeda, ya, dua sanksi yang berbeda. Sekedar memanjangkan pakaian menutupi mata kaki itu finnar. Kalau plus khuyala, maka dua sanksinya, yaitu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar mereka. Ya, karena di sini ada dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW,
dalam hadis beliau. Satu hadis mengatakan wailul lil aqab dan nar ma tahtal kabaini minal izar finnar. Ya, semua pakaian yang di bawah mata kaki ya itu di neraka. Ini tanpa menyebut khuyala. Nah, nanti kita baca hadis yang 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Fadhal muadzin. Adzin. Baik, kemudian hadis yang pertama tadi tidak menyebutkan tentang khuyala. Itu pun sanksinya api. Ma tahta al-ka'baini minal izar fafinnar. Ya. Ancaman pakaian di bawah 2 mata kaki. Kemudian hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka. Jadi Allah berpaling dari melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka dari kotoran-kotoran dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi ada sanksi-sanksi. Ya, 3 golongan ini Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 hal ini. Kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari, faqara'aha Rasulullah SAW thalatha mirat. Beliau menyebutkan hadis ini 3 kali. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sampai 3 kali. Thalatha mirar artinya thalatha marrat. Qala Abu Dzar, kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, khabu wa khasiru,
Ya Rasulullah, kalau demikian orang-orang ini khabu wa khasiru, berarti mereka gagal dan rugi mereka. Lalu kata Abu Dzar, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah 3 golongan ini? Wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihissalam, yang pertama, al-musbilu. Al-musbil. Yang kedua, wal mannan. Al-mannan ini orang yang kalau memberi dihitung-hitung berapa gantinya. Mannan, bukan mannan nih adu domba, bukan namam, ya. Mannan. Dia kalau memberi dia perhitungkan harus dapat gantinya. Ya, mannan. Atau dia menyebutkan kalimat-kalimat kurang enak kepada orang yang diberikan. Ya, ini mannan. Kemudian yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang melariskan jualannya dengan sumpah palsu. Ya, ini 3 golongan. Ya, yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil, ya, ay alladhi yutilu thiyabahu. Musbil itu orang memperpanjang pakaiannya, wa yutrukuha tujarjiru alal ardi, bahkan dibiarkan lebih sampai mengenai tanah, takabburan wa fakhran. Begitu bangga dia, ya. Orang itu kalau pakai misalnya contoh mislah itu kalau berlebih kayak raja-raja, tahu nggak? Disadari atau tidak, ada perasaan ini loh aku, ya, aku lebih dari kalian, walaupun tidak diucapkan. Ya. Kok kadang-kadang orang pakai pakaian baru, pakaian yang ini itu ada sesuatu di dalam hati, ya benar-benar. Baru beli sepatu berapa, dibelikan sama ayahnya karena lulus ujian, kasih sepatu sampai 1,5 juta, misalnya 2 juta. Pakai itu, aduh, mesti ada sesuatu. Jadi apa namanya, orang yang musbil, yang memakai pakaian, memanjangkan pakaiannya, ya, apalagi kalau disertai dengan keangkuhan. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang demikian ini adalah orang yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Beliau pernah ditanya, saya jawab, ya, saya menukil pertanyaan kepada beliau, ya. Su'ilal Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah anil isbal. Beliau ditanya tentang isbal. Qal fa'ajab isbalul thawbi ala naw'ain. Orang yang melakukan isbal itu ada 2 macam. Yang memanjangkan pakaian, sarungnya, jubahnya, celananya sampai melewati kedua mata kakinya. Ini ada 2 macam. Ahaduhuma an yakuna khuyala'a wa fakhran. Dia itu dengan melakukan hal itu karena sombong dan membanggakan dirinya. Fahadha min kabairid dzunub, maka ini termasuk dosa besar. Wa uqubatuhu azimatun, dan sanksinya berat, besar. Fa fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong atau karena sombong, maka lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat kelak. Akhrajahu al-Bukhari wa Ahmad. Ya, dalam satu riwayat, ya, la yanzurullahu yaumal qiyamati, ya, Allah tidak akan melihat seorang di hari kiamat kelak, man jarra izarahu bataran, orang yang memanjangkan pakaiannya bataran, ya, takabburan, bataran karena sombong, karena angkuh. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Lafaz ini lafaz Imam Al-Bukhari. Ini hadis pertama. Kemudian beliau menukil hadis yang kedua, wa Nabi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan yang mereka tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Allah tidak berbicara dengan mereka, tidak melihat pada mereka, kemudian tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian beliau menyebutkan 3, al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu, ya, bil halifil kadhib, dan orang yang menadiskan barangnya dengan sumpah yang palsu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa hadha an-naw'u wal isbal al-maqrun bil khuyala. Jadi hadis tentang 3 golongan ini yang kaitannya dengan orang yang sombong. Ya, yang sanksi mereka banyak. Sanksinya banyak. Allah tidak berbicara dengan mereka. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak membersihkan dosa-dosa mereka. Dan yang keempat, mereka mendapat azab yang pedih. Ini yang disertai dengan al-khuyala. Wa fi hadza al-wa'idus syadid. Dan dalam hadis itu terdapat ancaman yang keras. Anallaha la yanzuru ila fa'ilihi. Pada hari kiamat kala Allah tidak melihat kepada pelakunya. Ya. Kemudian wala yukallimuhu. Allah tidak berbicara dengannya. Wala yuzakkihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak membersihkan dosanya di hari kiamat kala. Walahu adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Ya, wa hadzal umum fi hadis Abi Dzar, ya. Dalam hadis Abu Dzar ini, ya, ini ada secara umum. Setiap orang yang melakukan memanjangkan pakaiannya karena khuyala, ancamannya itu 4 macam tadi. Sekarang misalnya ada orang, dia memanjangkan pakaiannya, tapi tidak ada khuyalanya, maka dia terkena hadis Abdullah bin Umar. Terkena hadis Abdullah bin Umar. Jadi ini jenis yang pertama disertai dengan khuyala. Itu sanksi 4. Kemudian kata beliau, wa naw tsani min al-isbal. Jenis yang kedua dari isbal itu, an yakuna li ghairil khuyala. Dia memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya bukan karena sombong. Fa hadza haramun wa yukhsha an yakuna min al-kaba'ir. Ini hukumnya haram dan dikhawatirkan ini termasuk dosa besar. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawa'ada fihi bin nar. Karena Nabi sallallahu mengancam dengan api. Fa fi sahih dengan neraka. Fa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua pakaian yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini tidak ada kaitan dengan khuyala. Terancam api. Apalagi khuyala. Sanksinya 4. Ya, sanksinya ancamannya 4. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wala yumkin an yakuna hadzal hadis mukhassasan bi hadis Ibnu Umar li'anna al-uqubah mukhtalifah. Jadi tidak bisa dikatakan ini ada hadis yang mentaksis. Kalau khuyala itu diancam, kalau tidak khuyala tidak terancam dengan api. Karena apa kata beliau? Sanksinya 2 macam. Yang memakai tanpa khuyala, ya, ma tahtal ka'baini minal izar fa ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ini ancaman kalau tanpa menyebut khuyala, tanpa menyebut sombong. Sedangkan di hadis Abu Dzar menyebutkan karena sombong, ancamannya 4. Jadi tidak bisa dikatakan ini mutlak dibawa kepada muqayyad, mutlak dibawa kepada muqayyad, karena ada 2 sanksi. Ya. Paham ini ya?
Yang tidak khuyalah ancamannya nar, yang khuyalah ancamannya termasuk salah satu dari 3 golongan itu. Yang tidak akan dibicarakan oleh Allah. Allah tidak ajak bicara mereka, tidak melihat mereka, tidak membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi jelas masalahnya. Ya, pada ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya ya, apalagi sebagai thalibul ilmi, ayolah kita ini berupaya untuk beradab dan adab-adab pakaian yang sunnah, yang islami, ya. Kita tidak usah memperdebatkan masalah-masalah seperti ini, sekedar gambaran bagi kalian, supaya kalian itu tahu, ya, supaya kalian tahu, ya. Namun bukan kemudian kita memilih yang gampang, memilih yang mudah, ya, karena ini memberi contoh kepada umat dan kepada masyarakat. Ya, maka disebutkan di sini kesimpulan dari apa yang dibahas ini, ya, yaitu khulasahnya adalah anna isbalat thawbi wa mithluhu al-bantalon was-sarawil, ya, bahwa isbal thawb, memanjangkan pakaian yang melebihi mata kaki, dan yang semisal pakaian itu thawb adalah bantalon, celana, sarawil juga jenis celana, ya, ila madunal ka'baini, sampai kepada di bawah mata kaki, muharramun binassi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memanjangkan itu hukumnya haram. Wa fi'lahu wa anna fi'lahu khuyala'a yaziduhu hurmatan. Kalau plus sombong maka double, ya. Haramnya double karena ada sombongnya. Jadi memanjangkan itu haram, apalagi kalau disertai dengan rasa sombong. Ini kesimpulan dari pembahasan ini. Nah, Anda juga ya bisa membaca fatwa-fatwa ulama Nurul Al-Darbi dan yang lainnya dari perkataan para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Jadi intinya sudah, kita tidak usah cari masalah apa sih beratnya. Ya, yakni memakai celana ya di atas mata kaki atau sarung, insyaallah tidak mengganggu, malah lebih nyaman. Ini tinggal faktor kadang-kadang kebiasaan. Saya terbiasa mungkin melewati mata kaki.